Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktikum SBD 1 pertemuan kedua dengan saya Lufina Ibrahim. Sekarang saya akan membahas mengenai DML. Nah, DML adalah perintah SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data pada tabel SQL. Perintah-perintah DML itu ada insert, update, delete, sama select. Nah, insert itu fungsinya untuk menginput data ke SQL. Untuk umumnya, insert into nama tabel, value, berkurung, nilainya, nilai int, nilai string. Nah, koma ini memisahkan antara para kolom. Selanjutnya, update. Update itu mengubah data yang ada pada tabel SQL. Nah, untuk umumnya ada update nama tabel, set, terus mana yang mau diubah. Setelah itu ada where, kondisi. Nah, kondisi apa yang harus diubah. Selanjutnya ada delete. Delete fungsi untuk menghapus data pada tabel. Nah, untuk umumnya ada delete from nama tabel di mana kondisinya gitu. Terus select itu fungsinya untuk menampilkan data dari tabel SQL. Nah, biasanya perintah select ini sering diikuti dengan operator seperti where, like, sama percent, between, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk umumnya nih, select bintang from nama tabel. Biasanya bintang ini bisa diganti nih sama sesuai dengan kebutuhan, mau kolom apa aja. Terus biasanya setelah nama tabel nanti akan ada kondisi apa aja yang harus ditampilkan. Nah, ini ada operator pada select atau delete atau mau update. Nah, jadi ini ada operator logika, terus ada operator pembandingan. Nah, operator logika kan ada and, or, in, between, not, like, is, null. Terus kalau pembandingan ada sama dengan, tidak sama dengan, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca aja ini. Terus ada karakter khusus di MySQL. Nah, ini kalau kalian di MySQL tuh dia menyediakan karakter underscore 5%. Nah, itu untuk operator like. Nah, biasanya kalau misalnya pakai persen ini, contoh nih, kita mau nyari yang tulisannya S%. Nah, ini maksudnya adalah sebuah kata atau enggak kalimat, maksud saya kata yang diawali dengan S. Mau akhirnya apa aja terserah, yang penting awalnya S. Nah, kalau S underscore, ini kata yang terdiri dari depannya huruf S diikuti dengan satu karakter. Nah, kalau misalkan A underscore I, nah underscore I, nah ini mencari kata yang awalnya I diikuti dengan dua karakter bebas, setelah itu diakhiri dengan I. Diawali dengan A, diikuti dengan dua karakter bebas, lalu diakhiri I. Nah, kalau persen E, ini kata yang bebas panjangnya, tapi diakhiri dengan E. Kalau misalkan persen dia persen, nah ini kata yang bebasnya yang panjangnya bebas, cuman di dalam kata tersebut ada kata dia. Itu kira-kira. Jadi untuk karakter khusus pada MySQL kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan DML pada MySQL ya. Pertama kalian buka dulu sampipinya, buka cell. Setelah itu MySQL root. Nah, setelah itu masuk ke database yang kemarin. Apa-apa. Kemarin kan database namanya ada ya, ada apa? Ini aja. Bikin database lagi. Create database SBD 1. Nah ya, di situ use
BD1. Nah, sekarang kita mau ngebuat tabel dulu ya berarti ya. Ini akan ada contoh jadi kita akan ngebuat ini ya, ngebuat tabel ini. Berarti tabelnya ada 1 2 3 4 5. Ada 5 row. Berarti create table HS buka kurung npm varchar kurung 8 primary key. Itu nama varchar 15 kelas varchar char 5 terus udah sampai sini dulu. Nah, terus kita sekarang mau masukin datanya nih ke tabel mahasiswa. Caranya kalau masuk itu kita pakai insert. Jadi di sini insert into MAS values. Nah, tulis insert into nama tabelnya MAS values. Nah, ini untuk kolom pertama nih. Kolom pertama. Halaman. Nah, kayak gini kolom pertama. Terus masukin tiap kolomnya itu dipisahkan dengan koma. Jadi npm koma, terus nama koma, terus kelas koma gitu kan. npm karena dia bentuknya varchar pakai petik. Tuh, nah. Terus koma. Saya naban. Terus kelas 4 KA 2 tuh. Terus kalau mau yang nama yang lain pencet enter, masukin lagi. Terus sih mau enter atau mau lanjutin nggak apa-apa, yang penting strukturnya sama tuh. Wah, ini pasti nggak bisa soalnya tuh 2 3 4 5 6 7 8. Oh, pasti kayaknya nggak bisa nih soalnya kan ada 9 yang diinput tadi, salah. Udah. Nama ini. Oh ya. Nah, kan. Duplikat entry. Ya udah, kita gini aja. 732 insert terus naban. Nah, sekarang udah masuk nih datanya nih. Kalau mau lihat isi datanya kita pakai select. Kalau mau lihat semuanya pakai bintang. Nice. Nah, deh keluar kan. Kalau mau nampilin beberapa kolom aja, kita tuh bintang kita ganti. Select. Nah, misalkan nama kolom. Nice. Yang keluar nama aja itu. Nah, terus kalau kita mau di sini misalkan mau update. Oke. Sekarang misalkan saya mau update nama naban menjadi naban 2. Nah, kita tulis update nama tabel MAS set nama sama dengan naban. Namanya baru, maksudnya nama baru tuh jadi bisa naban baru ini. Nah, terus pakai kondisi where nama sama dengan naban.
Nah, kalau kalian misalnya kita lihat lagi namanya udah ganti, nama baru gitu. Kalau kita mau ngapus misalkan yang nama belakangnya ada huruf I, nah kan kita pakai like ya. Nah, caranya pakai ini delete from MAS where nama pakai like petik persen I. Nah, jadi yang kehapus itu Nabani karena kan di belakangnya I. Nah, terus kalau mau kalau mau bentuk yang lain misalkan nih, ini kan di kata ini kan ada naban baru ya. Nah, kalau kita mau dikatain mau ngapus tapi yang di antara katanya tuh ada AN misalkan. Nah, kita berarti pakai persen AN persen. Nah, karena kan di dalam ini kan ada AN nih. Nah, dia bisa nggak ada yang di set karena udah kehilangan datanya. Jadi kira-kira seperti itu contoh untuk penggunaan DML di MySQL. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.